Assalamualaikum, halo sahabat sehat, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bertemu kembali dengan Nurse Edelweiss di channel YouTube Heni Setiawati. Beberapa hari yang lalu, Nurse Edelweiss reuni dengan teman sekolah waktu di SMA dulu. Saat Nurse Edelweiss mengajak makan seafood, teman Nurse Edelweiss menolak. Dia mengatakan bahwa dia menderita penyakit asam urat dan menghindari makan seafood. Tahukah sahabat sehat apa itu asam urat? Yuk cari tahu jawabannya di video ini. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, silakan terlebih dahulu sahabat sehat klik tombol subscribe dan aktifkan bunyi loncengnya ya, agar sahabat sehat mendapatkan notifikasi video bermanfaat dari channel YouTube Heni Setiawati. Asam urat merupakan sisa hasil metabolisme tubuh. Namun, orang sekali menyebut semua penyakit yang menyerang sendi sebagai asam urat. Padahal, tidak semua penyakit sendi disebabkan oleh asam urat. Nah, penyakit sendi akibat asam urat adalah penyakit yang dapat muncul karena peningkatan kadar asam urat dalam darah yang melebihi ambang batasnya. Asam urat ini kemudian menumpuk dalam ruang sendi dan menyebabkan gangguan pada struktur sendi. Jika kadar asam urat dalam darah melebihi ambang normal, asam urat ini tidak akan bisa larut kembali ke dalam darah. Pada akhirnya akan mengendap menjadi kristal urat dan masuk ke organ-organ tubuh, khususnya ke dalam sendi. Kristal urat ini dianggap sebagai benda asing oleh tubuh. Hal ini memicu sel-sel kekebalan untuk memusnahkannya. Munculnya sel-sel kekebalan akan menimbulkan reaksi radang atau inflamasi yang menyebabkan bengkak, kemerahan, dan nyeri. Inilah yang disebut sebagai penyakit radang sendi atau arthritis gout. Untuk disingkatnya, arthritis gout atau asam urat disebut gout. Gout muncul sebagai akibat kondisi hiperuresemia. Hiperuresemia adalah peningkatan kadar asam urat dalam tubuh. Untuk laki-laki, ambang normalnya dalam darah adalah 7,0. Adapun pada perempuan, normalnya adalah 5,7. Asam urat mempunyai fungsi sebagai antioksidan dan bermanfaat dalam regenerasi sel. Pada kondisi hiperuresemia, asam urat akan merembes masuk ke organ-organ terutama persendian. Dalam cairan sendi, inilah asam urat dapat menjadi kristal yang disebut monosodium urat monohidrat atau MSUM. Dan yang perlu diingat ya sahabat sehat, hiperuresemia tidak selalu menyebabkan gout. Namun kadar asam urat yang normal pun tidak selamanya bebas dari gout. Kelarutan asam urat dalam darah dan sendi selalu dalam keadaan seimbang. Kelarutan dalam darah yang tinggi dapat menimbulkan titik jenuh, sehingga sebagian asam urat akan mengendap dalam sendi. Asam urat dalam sendi susah kembali ke dalam darah. Bila kadar asam urat dalam darah mendadak turun, tubuh akan menyesuaikan kadar asam urat dalam sendi dengan mengurangi kandungan asam urat terlarutnya. Tubuh akan mengubah asam urat terlarut dalam sendi menjadi bentuk tak larut berupa kristal urat. Inilah yang mencetuskan serangan gout apabila kekurangan asam urat secara tiba-tiba, misalnya setelah minum obat penurun asam urat dalam dosis lebih. Asam urat dapat tertimbun di mana saja, namun biasanya terjadi di sendi dan jaringan sekitarnya. Selain itu, bisa juga di ginjal, saluran kencing, dan jantung. Tumpukan asam urat di sendi dan jaringan di sekitar sendi akan menyebabkan penyakit gout, baik gout akut yang sifatnya mendadak ataupun kronis yang sifatnya menahun.
Timbunan asam urat di ginjal dan saluran kencing akan menyebabkan penyakit ginjal yang bisa berkembang menjadi gagal ginjal permanen. Akibatnya, seseorang harus melakukan cuci darah sepanjang hidupnya. Timbunan asam urat di jantung akan menimbulkan penyakit jantung. Sampai sekarang masih belum jelas hubungan antara penyakit jantung dan pembuluh darah yang disebabkan oleh asam urat. Namun, riset menunjukkan bahwa pasien dengan kadar asam urat tinggi beresiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Jika tidak ditangani dengan benar, tumpukan asam urat dapat memanggil bakteri penyebab infeksi. Serangan gout yang muncul tiba-tiba, padahal sebelumnya segar bugar, disebut gout akut. Adapun gout kronis adalah gout yang diderita dalam waktu yang lama. Biasanya, pasien pernah mengalami minimal 1 kali serangan gout. Orang yang mengalami gout kronis seringkali merasa tidak ada keluhan apapun. Ia merasa dirinya sudah sembuh sehingga memutuskan tidak berobat lagi. Padahal setiap orang yang pernah menderita gout berisiko kambuh di kemudian hari. Dalam darah pasien gout sudah mengandung banyak tumpukan asam urat. Ibarat bom waktu, gout kronis bisa kembali menjadi akut apabila penderita tidak waspada. Inilah yang disebut gout kronis eksaserbasi akut. Pencetusnya bisa karena konsumsi makanan yang banyak mengandung purin. Purin adalah salah satu penyusun asam nukleat yang terdapat pada semua sel makhluk hidup. Purin ibarat batu bata yang menyusun tembok asam nukleat. Asam nukleat ini berupa DNA atau RNA. Purin paling banyak terdapat pada protein. Nah, sahabat sehat, karena terdapat dalam semua sel makhluk hidup, hampir semua bahan makanan menyebabkan asam urat. Akan tetapi, tidak perlu khawatir, tidak semua bahan makanan mengandung banyak purin. Makanan yang mengandung banyak purin misalnya daging, jeroan, ekstrak daging, ikan, atau hewan laut. Asam urat secara alami terdapat dalam jumlah kecil di tubuh kita. Asam urat merupakan produk sisa dari sel-sel tubuh yang mati. Sel-sel tubuh yang mati ini lalu melepas purin. Seperti yang sudah kita ketahui, purin adalah salah satu zat yang terdapat dalam setiap sel makhluk hidup dan juga terdapat dalam makanan yang kita makan. Purin inilah yang di metabolisme tubuh menjadi asam urat. Normalnya, asam urat akan larut kembali dalam darah, disaring oleh ginjal lalu dibuang keluar melalui air seni. Namun, jika asam urat terlalu banyak atau terdapat gangguan ginjal, terjadilah penumpukan asam urat dalam tubuh. Ini yang tadi kita sebut sebagai hiperuresemia. Sekali lagi ya sahabat sehat, meski menjadi pencetus gout, tetapi keadaan hiperuresemia tidak selalu menjadi gout. Sampai di sini dulu pembahasan Nurse Edelweiss tentang penyakit asam urat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan aktifkan bunyi loncengnya ya, sahabat sehat. Oh iya, Nurse Edelweiss mau menginformasikan ke sahabat sehat bahwa sekarang Nurse Edelweiss sudah punya channel sendiri yang membahas kesehatan ibu dan anak. Jangan lupa untuk singgah ke channel Nurse Edelweiss ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.